Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Novitasari, Pendidikan Geografi kelas 4A, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai survei geologi dan geofisika. Survei geologi. Survei geologi adalah penyelidikan secara sistematis dan rinci atas struktur fisik batuan yang membentuk lapisan paling atas dari kerak bumi. Dilakukan pemetaan lapangan sebagai alat menentukan lokasi macam-macam formasi secara tepat. Selanjutnya ada survei geofisika. Ilmu geofisika. Geofisika atau geofisik dalam bahasa Inggris, menurut ilmu etimologi, terdiri dari kata geo dan fisik. Geo berarti bumi, dan fisik yang memiliki makna fisika. Secara garis besar, geofisika adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi, atau dapat pula diartikan mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Ilmu geofisika bagi kebanyakan masyarakat umum masih sering tertukar dengan ilmu biologi. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, dikarenakan perbedaan keduanya tidak selalu dapat dengan mudah dibedakan. Secara pasti, antara geologi dan geofisika, menurut Santoso, geologi termasuk ilmu yang mempelajari bumi dengan melakukan penelitian langsung terhadap batuan, baik dari singkapan maupun pengoboran, serta meneliti gambaran tentang struktur komposisi atau sejarahnya yang dapat dilakukan dengan beberapa analisis. Sementara itu, geofisika termasuk ilmu yang mempelajari bagian-bagian bumi yang tidak dapat terlihat langsung dari permukaan. Melalui pengukuran sifat fisiknya dengan peralatan yang tersedia di atas permukaan bumi, geofisika juga mencakup interpretasi pengukuran yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna tentang struktur dan komposisi lapisan di dalam bumi. Manfaat geofisika. Ilmu geofisika dapat dimanfaatkan dalam penyelidikan kebumian, seperti mitigasi bencana gempa bumi, mitigasi bencana gunung api, eksplorasi minyak bumi, eksplorasi mineral dan eksplorasi mineral dan logam. Dan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Untuk pemanfaatan ilmu geofisika tersebut, maka diperlukan metode yang sesuai. Hal ini yang membuat terdapat berbagai macam metode geofisika. Penggunaan geofisika untuk mempelajari berbagai fenomena tentang bumi berkembang dengan pesat. Geofisika menjawab
berbagai fenomena alam yang menyebabkan bencana alam yang luar biasa. Seperti contohnya yang saya ambil adalah gempa bumi. Cabang geofisika yang secara khusus mempelajari gempa bumi disebut seismologi. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab dan berfungsi untuk melakukan observasi, monitoring gempa bumi dan tsunami yaitu BMKG. Apa gempa bumi itu? Gempa bumi adalah gejala alamiah yang berupa gerakan goncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat terjadinya patahan atau sesar akibat aktivitas tektonik, letusan gunung api, hantaman benda langit, atau ledakan bom ulah manusia. Gempa bumi terjadi akibat adanya pelepasan energi yang menandakan pada pusat gempa bumi. Pusat-pusat gempa bumi berada di pertemuan lempeng tektonik dan jalur sesar atau patahan, di mana pertemuan lempeng tektonik di dunia dikenal adanya cincin api atau ring of fire. Sedangkan di Indonesia, penemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta lempeng Pasifik. Geofisika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bumi, baik di atas permukaan bumi maupun bawah permukaan bumi. Berdasarkan sifat fisik, tentu saja dengan cara menerapkan hukum-hukum fisika. Sifat fisik yang dipelajari adalah sifat kelistrikan, kemagnetkan bumi, penjalaran gelombang gempa atau getaran, gravitasi, dan gelombang elektromagnetik. Dari dari pengukuran sifat fisik bumi di atas permukaan bumi, seorang geofisika bisa mengetahui kondisi bawah permukaan tanpa harus menyentuhnya atau melakukan pengeboran. Contoh terdekat dari ilmu geofisika yang bisa melihat isi tanpa harus menyentuh atau melihat langsung ke dalam adalah USG atau seorang dokter kandungan untuk melihat isi dalam kandungan ibu hamil. Sama seperti di geofisika, kita bisa melihat isi dari bumi. Lalu bagaimana mereka bisa mengetahui kondisi bawah permukaan bumi tanpa harus menggalinya? Nah, untuk mengetahuinya ada beberapa metode. Metode geofisika. Yang pertama ada metode seismik. Metode geofisika yang mempelajari bumi berdasarkan kecepatan penjalaran gelombang getar atau gempa. Kecepatan gelombang ini sangat berhubungan dengan densitas dan modulus elastisitas batuan bawah permukaan. Pengukurannya menggunakan seismometer yang terdiri dari geofon sebagai penerima gelombang getar, sumber getaran, dan alat seismometer sebagai pemrosesinya. Metode seismik ini digunakan sejak lama untuk mencari sumber minyak bumi di laut dan di darat. Jadi, pakar geofisika dan geologi memiliki peran sangat penting dalam upaya mencari sumber minyak bumi di seluruh dunia. Dalam bidang kebencanaan, metode seismik bisa digunakan untuk membuat peta besarnya goncangan tanah
pada suatu kawasan ketika gempa terjadi. Yang kedua, ada gravitasi atau gaya berat. Mohon maaf itu salah tulis. Metode geofisika yang mengukur nilai gaya berat suatu kawasan berdasarkan perbedaan densitas atau massa jenis batuan bawah permukaan bumi. Prinsipnya, nilai gravitasi di atas permukaan bumi berbeda di masing-masing kawasan dan sangat bergantung pada padat tidaknya batuan bawah permukaan. Alat yang digunakan adalah gravimeter, yang sangat sensitif untuk mengukur percepatan gravitasi bumi. Dalam hal kebencanaan, metode gravitasi atau gaya berat ini bisa digunakan untuk memetakan sinkhole. Yang ketiga ada magnetik. Metode untuk mempelajari bawah permukaan berdasarkan sifat kemagnetan batuan. Sifat kemagnetan batuan sangat bergantung pada sifat suseptibilitas dan remanen magnet yang sudah ada sejak zaman dulu. Alat yang digunakan dalam metode ini adalah magnetometer. Dulu, penulis pernah menggunakan magnetometer jenis proton untuk mencari atau memetakan biji besi bawah permukaan, dan hasilnya sungguh luar biasa. Dalam bidang kebencanaan, metode magnetik bisa digunakan untuk mencari pipa pembuangan limbah, tangki minyak, kapal feri tenggelam di laut, dan lain-lain. Selanjutnya, ada geolistrik. Mempelajari bawah permukaan bumi berdasarkan sifat kelistrikan bumi adalah prinsip dasar metode geolistrik. Sifat kelistrikan yang bisa diamati adalah resistivitas, konduktivitas, chargeabilitas, dan potensial yang bumi itu sendiri. Metode geolistrik resistivitas sangat cocok untuk digunakan mencari lapisan pembawa air bawah permukaan karena sifat air yang sangat tidak resistif. Alat yang digunakan adalah resistivity meter dan beberapa lanjut. Untuk mitigasi bencana, alat ini bisa digunakan untuk mencari bidang gelincir sebelum terjadi longsor. Selanjutnya ada elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang ada di alam, baik yang berasal dari lapisan ionosfer, gelombang radio komunikasi militer, dan gelombang elektromagnetik yang dikontrol sumbernya oleh manusia, diyakini akan merambat ke bawah permukaan bumi dan menginduksi material konduktif, sehingga menghasilkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik sekunder. Dalam hal kebencanaan, pengukuran elektromagnetik bisa digunakan untuk mengukur kedalaman sesar. Untuk kasus Sumatera bisa digunakan untuk mengetahui kedalaman sesar Sumatera. Selanjutnya ada georadar. Metode geofisika sering digunakan untuk memetakan kondisi bawah permukaan dangkal. Parameter yang diukur dalam pengukuran georadar adalah waktu perambatan gelombang radio yang dipancarkan dan diterima kembali oleh alat. Alat yang sering digunakan pada pengukuran georadar adalah GPR atau Ground Penetrating Radar. Karena metode ini jangkauannya sangat dangkal, kurang dari 25 meter. Dan alat ini cocok digunakan untuk survei geoteknik.
Macam-macam parameter gempa. Yang pertama ada magnitudo. Magnitudo adalah besaran energi gempa. Biasanya diukur dalam satuan skala Richter. Besaran ini merupakan perbandingan secara logaritmik dari amplitude gelombang gempa yang direkam oleh seismograf terhadap seberang amplitudo gempa yang lain lebih kecil. Sebagai contoh, sebuah gempa dengan magnitudo 5,0 skala Richter memiliki amplitudo getaran 10 kali lebih besar dari gempa yang terekam dengan amplitudo 4,0 skala Richter. Dalam contoh di atas, gempa yang dilaporkan memiliki skala 5,6 skala Richter. Selanjutnya ada epicenter. Epicenter adalah titik pusat gempa yang berada di atas permukaan bumi. Di bawah titik ini terjadi pelepasan energi dari batuan yang juga menandai terjadinya sebuah patahan di kerak bumi. Dari info gempa di atas diberitakan bahwa pusat gempa di atas permukaan bumi berada 166 km di sebelah barat daya Kabupaten Simalungun, Provinsi Nangro, Aceh Darussalam. Selanjutnya ada hipocenter. Hipocenter adalah titik pusat gempa dalam bumi. Tepat di titik terjadi pelepasan energi dari batuan yang menandai terjadinya gempa bumi. Selanjutnya, aplikasi metode geofisika yang lain selain yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada eksplorasi bahan bakar fosil, minyak, gas, batu bara. Metode geofisika yang sesuai adalah seismik, gravitasi, atau magnetik. Selanjutnya ada eksplorasi mineral mengandung logam, magnetik, elektromagnetik, resistivitas, potensial diri, dan selanjutnya. Hasil dari penggunaan metode geofisika juga dapat digunakan sebagai masukan untuk cabang ilmu lainnya, seperti ilmu geologi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan maksimal. Sebuah ilmu harus didukung oleh cabang keilmuan lainnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.